Halo teman-teman, karena air laut sedang surut, hari ini aku mau mencari ikan, kerang, dan kepiting sekalian spill beberapa jenis hewan laut. Nanti hasilnya akan langsung aku masak. Yuk ikut aku. Baru turun, aku langsung menemukan dua ikan buntal. Biasanya ikan buntal gampang ditangkap, nggak seperti ikan-ikan lain. Kalau dipegang atau merasa terancam, ikan ini akan mengembungkan diri dengan cara menampung udara di dalam perutnya. Di sini ada beberapa jenis bintang laut, diantaranya bintang laut biru. Biasanya bintang laut berkelompok di lokasi tertentu. Di sini juga banyak kelomang air. Ini jenis kelomang yang jalannya cepat. Hampir digigit dong. Karang di sini juga banyak yang bentuknya unik. Lihat nih, bentuknya seperti otak berukuran besar. Ada yang pernah lihat nggak? Ini juga termasuk bintang laut loh, tapi jenisnya beda. Kalau nggak jeli, bintang laut ini hampir tidak terlihat karena menyerupai karang. Selain itu juga banyak ikan hias yang warnanya cantik. Ada juga beberapa jenis tanaman laut unik. Mumpung airnya belum pasang, yuk lanjut kita cari-cari lagi. Kalau airnya tenang dan jernih, biasanya terdapat bayi-bayi ikan seperti ini, bergerombol dan berukuran sangat kecil. Aku nggak tahu ini jenis ikan apa. Nah, kalau ini jenis bintang laut yang paling umum ditemukan. Kalau yang ini namanya kelinci laut. Kalau merasa terancam akan mengeluarkan cairan berwarna ungu, misalkan terinjak atau dipencet. Ini jenis bintang laut pasir, karena paling umum ditemukan di pasir halus. Bintang laut ini memangsa plankton yang terdapat di pasir. Ukurannya mentok segini aja karena sudah memang jenisnya. Nah, kalau ini namanya armang, dan nggak bakalan bisa ditangkap pakai capit. Hati-hati ya, karena bulu babi jenis ini menyerupai karang. Kalau keinjek sakitnya luar biasa teman-teman. Yeay, aku dapat kepiting pertama nih. Ini jenis rajungan laut teman-teman. Nah, kalau ini namanya gurita cincin biru. Hati-hati ya, karena jenis gurita ini sangat beracun jika tergigit. Ciri-cirinya memiliki cincin biru terang seperti ini. Mungkin teman-teman yang nggak tahu mengira ini gurita yang bisa dimakan. Wah, cantik banget ya. Tapi sayang, satu gigitannya sangat berbahaya. Ada ikan teman-teman, lumayan besar. Tim aku langsung gercep, moga aja bisa ketangkep. Ini namanya ikan lembain di daerah aku, alias ikan bayam. Pas ditangkap, ikannya ngamuk dan mencoba kabur. Untung aja airnya dangkal, jadi nggak sulit nangkepnya. Wih, lumayan nih. Mungkin teman-teman bakalan ngeri lihat ini, tapi ini bukan ular ya. Sebagian besar hewan ini mengandung air dan sangat lunak kalau disentuh. Kalau air laut surut, banyak juga bocil-bocil yang cari hewan laut karena memang seseru itu. Nanti aku mau nunjukin lokasi kerang darah, karena tujuan utama aku mau cari kerang darah untuk dimasak. Semoga aja kali ini bisa dapat banyak. Nah, jenis kerang darah seperti ini teman-teman. Wah, aku dapat rumah Patrick nih, tapi berukuran kecil. Bentuknya seperti bintang laut tapi lebih gemuk. Ada yang pernah lihat? Kita lepas lagi ya. Aku menemukan bintang laut yang kakinya cuma 4, dan yang satunya baru tumbuh. Oh iya, bintang laut bisa melakukan regenerasi loh. Kalau yang ini namanya taripang. Taripang bisa menyemprotkan air seperti ini kalau dipencet. Taripang juga bisa dimasak loh, tapi aku kurang tahu cara ngolahnya. Aku nemuin ikan buntal lagi. Kali ini ukurannya lebih besar. Kita coba kembungin lagi ya. Entah kenapa aku senang megangin ikan buntal, karena memang lucu gitu. Kalau lokasi yang terdapat tanaman laut seperti ini, biasanya terdapat berbagai jenis ikan dan gak jarang juga berkelompok. Biasanya yang berkelompok di air dangkal adalah jenis ikan sembulang. Kalau ngumpul bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Akhirnya aku sampai di lokasi kerang darah nih. Lokasinya nggak luas, cuman ada di beberapa tempat tapi jarang yang tahu. Biasanya kerang darah muncul di permukaan dan banyak juga yang terdapat di dalam pasir. Cara nangkepnya cukup diraba-raba aja, karena biasanya kerang darah bersembunyi di balik akar rumput laut ini. Tapi nggak jarang juga yang terlihat seperti ini. Tinggal dipungut aja. Tonton sampai akhir ya, karena aku mau spill cara masak kerang darah sederhana versi aku. Wah, aku udah dapat lumayan nih. Pas mau pulang, aku nemuin kepiting rajungan lagi. Lumayan lah ya, nanti bisa dimasak bersama kerangnya. Yuk, kita olah hasil ngebolang hari ini. Pertama, aku bersihkan kerangnya dulu. Harus benar-benar bersih ya. Kemudian ikannya juga dibersihkan. Ini jenis ikan bersisik. Kemudian aku belah seperti ini biar mudah matang. Lanjut kita siapkan bumbunya. Sederhana aja ya. Bahannya yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai aku iris-iris seperti ini. Kalau sudah kita panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bahan yang tadi. Tambahkan terasi secukupnya, kemudian kita masukkan kerangnya. Aduk sebentar dan masukkan air putih 1 gelas.
Tambahkan asam dan diaduk-aduk lagi dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu tambahkan penyedap rasa dan saus tiram. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai kerangnya matang. Wah, bentar lagi kerangnya matang nih. Udah nggak sabar pengen nyicipin. Teman-teman ada yang mau nggak? Wah, kerangnya udah matang nih. Aku juga udah goreng ikan yang tadi. Saatnya makan. Pecinta seafood pasti tahu gimana rasanya kerang darah, apalagi masih segar. Kerangnya udah aku bersihkan menggunakan sikat. Jadi sudah benar-benar bersih. Kalau warna cangkangnya emang gini ya, karena ada bulu-bulu halus juga di cangkangnya. Kepitingnya juga enak banget, rasanya manis dan segar. Cocok banget dimasak dengan kerang, apalagi pakai bumbu saus padang. Tapi lain kali ya. Nikmat banget makan hasil ngebolang. Yang rumahnya dekat pantai pasti tahu seseru apa ngebolang hewan laut pas air laut surut. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!